Terus kita akan melanjutkan ini tuh berkaitan dengan poin yang ketiga, berkaitan dengan penyelarasan. Oke. Coba dijelaskan Mbak, poin penyelarasan itu seperti apa? Penyelarasan ada 4 syarat penyelarasan. Poin penyelarasan itu ada 4. 1, libur lebih dari 4 hari. Maksudnya itu yang nggak dapat. Libur tidak lebih dari 4 hari harusnya. Kan kalau di aturan itu kan kita dikasih jatah libur 1 minggu 1 kali, jadi 1 bulan 4 kali. Nah kalau lebih dari 4 hari itu tidak mendapatkan. Untuk yang kedua, libur Sabtu dan Minggu, hari Sabtu dan Minggu. Gak apa-apa kalau mau libur 1 minggu sekali itu, yang penting jangan di Sabtu dan Minggu. Jadi di Senin sampai Jumat. Tapi harus dilihat dulu yang lain. Sama terlambat lebih dari 3 kali. Terlambat itu katanya jam operasional yang jam 9. Jam berapa? Yang jam 8. Kita kan buka udah jam 8. Ya. Itu berarti kalau tidak tidak berangkat di jam 8 itu, maksudnya tidak hadir, itu maksudnya terlambat. Jadi kalau kayak yang di sini jam itu belum siap, ya berarti terlambat gitu. Nanti terlambat semua tadi. Yang lain enggak. Terus bagaimana? Yang lain enggak. Misalnya jam 8 belum mandi, belum berpakaian rapi, ya udah terlambat. Tapi terlambat dalam pengertian di sini adalah untuk penyelarasan. Untuk penyelarasan, bukan terlambat dalam artian yang mendapatkan absensi ujung bukan. absensi itu bukan. Syarat penyelarasan, buat penyelarasan. Kalau penyelarasan itu tuh istilah buat semisal di sini apa namanya Pak? Bagaimana cara melihat pendapatan kita selama bulan? Apa ya bahasanya ya? Coba cari bahasa apa? Lupa. Penyesuaian, penyelarasan. Ya misalnya gimana Mbak? Misalnya Mencapai target. Ibaratnya gini deh, kamu datang ke sini tuh dapat 2.400.000. 2.400.000 itu pun bagi yang sudah itu kan 80.000 per hari. Itu tuh untuk yang sudah bisa lebih dari 1 terapi. Kalau Ya, yang masih 200. 1 terapi itu 70.000. Ya kan Pak? Ya, begitu. Bagaimana cara bisa melihat penyelarasan pendapatan? Kan ada di data. Maksudnya terapis pengen tahu pendapatan kita per bulan ini apakah sampai target itu kan 2.400.000 kan Bukan targetnya. Jadi itu jaminan pendapatan. Nah, kalau pendapatannya bagaimana sebulan dapat dari mana? Dari laporan PBO. PBO itu ada laporan sampai penghasilannya berapa tuh ada. Misalnya gini, di PBO sampai kok hanya dapat 2.200.000 misalnya. berarti kurang 200. Dipenuhi dibayari. Tapi kalau sesuai sama syarat penyelarasan Ya, itu tidak libur 1 minggu. tidak lebih dari 4 hari. Misalnya berangkat pulang kampung lebih dari 4, jangan lebih dari 4 hari. Berarti kita misalkan udah sebulan di sini pengen melihat melihat itu dari Dari Ada laporan laporan PBO. bulanan. Laporan. Boleh ya, nanti kita dulu. Kan dibagikan biasanya itu. Iya, biasanya di meeting tiap bulan dulu. Nah, sama bisa tahu sama penghasilan bulan kemarin katakanlah nggak tahu. Januari. Ini berapa bulan ya? Januari ada mas di PBO. Belum pernah tahu. Maksudnya pengen lihat. Iya boleh nanti ditampilin. Ada semua, jadi makanya tiap SDM harus punya kemampuan analisa
kok saya dapat segini, ada datanya enggak. Rugi laba tahu semua tuh. Nanti dikirim bola ya, ya paling nggak ada tiap Di sini terbuka bulan. semua. Berarti Di sini, per bulan bisa kalau dikirimin. Ya ada, Kirim datanya. ada. Jadi di grup aja nanti dikirim. Saya kan belum pernah. Coba contohnya deh, contoh dikirimnya bulan lalu. Dikirim ke pelanggan ya. Jadi semua terdaftar, Mas. Pulang kampung sering Pak, ya Pak. Seminggu, 2 minggu. Gak apa-apa, itu jatah, gak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 4 kali, 4 hari. Misal mau 2 minggu, 2 kali, 2 minggu langsung 2 hari gitu. Kan berarti 2 minggu kan. Ini lagi ngajarin manajemen ini Mas konsepnya. Iya. Ngajarin manajemen supaya nanti jangan libur berbarengan gitu. Berbarengan. Makanya Contohnya kan kayak pas waktu Januari kemarin sampai sisa cuma 2 biji di sini 2 orang. Sedangkan pasien membludak. Itu kan contohnya yang Manajemen. iya padahal sudah dikasih tahu siapa yang mau libur hari ini. Tapi kan masih dulu Mas Abu sama Pak D. Pak Ade doang ya, Mas Abu sama Pak Ade doang. Waktu Januari kemarin. Iya, Januari itu habis tahun baru. Itu sudah saya kirim. Ah di sini. Iya. Udah dibaca cara bacanya Mas. Iya, paparan di sini cuma kan yang bekamnya. Ya biar itu nanti harus bisa membaca. Udah dikirim di Coba Mas Abdul Keranggan. lihat, Mas Abdul, Mas Abdul. Kita Coba. kan yang kemarin sebelum bulan ini kan yang kemarin itu. Ada semua lengkap Mas. Iya, tapi belum pernah tahu itu. Ya karena nggak peduli Pengen- sama yang belum tahu. Jadi harus ditanyakan. Oh nggak harus ditanyakan. Kalau pengen tahu tinggal bisa nanti dikondisikan dulu tuh tiap hari bahkan tiap hari itu dulu ada tuh laporan harian tuh ada dimasukkan ke grup lah. Cuman tidak paham pada tidak nggak peduli gitu. Dan akhirnya diberi beberapa orang yang masuk kas apa aja. Yang masuk lakas kantor, Bapak, terus BHBH Pusat, Bu Amel, Bu Umi, Teh Lina, Mas Reza, Mas Ridwan, sama Taza. Nah, nanti di sana sama akan masuk di grup itu di laporan di Cikampek itu nanti ada tuh ada laporan bulanan, ada laporan keuangan tiap hari Mas. Kalau di Cikampek siapa aja Cikampek? Sampai ada Bu Amel, Bu Umi, Pak Sudi, Mas Ridwan, tapi Kang Abdul, Mbak Rahma, Mas Reza, Taza, Abi Desa, terus Ali itu. Jadi nanti Edi tahu semua hasil kamu sebulan tuh tahu di situ ada. Ya. Oke, sekarang kita lihat terusan lagi itunya. Syarat tahu untuk pelaksanaan tadi apa? Terus bersedia ditempatkan di cabang. Di dalam cabang apa enggak kan gitu. Kan bahasanya kan ini. Dia bersedia ditempatkan di cabang itu ping apa conteng. Contreng. Itu beda Mas. Kalau yang lainnya silah. Contohnya kan diisi coba. Di semua ya. Di penyelarasan, kolom penyelarasan. Coba. Kolom pertama apa Mbak? Libur lebih dari 4 hari. Libur dari 4 hari. Ini akhir bulan ya, ini hitungannya akhir bulan ya. Hitungan di akhir bulan nih. Kamu sebulan ini Februari libur lebih dari 4 hari kan liburnya. Kalau enggak berarti ping itu dikalikan. Nanti akhir bulan tuh, ternyata tuh nggak akhir bulan. Di akhir bulan coba satu tulis di ping. Mana punya kamu? Di akhir bulan tinggal 30. Berarti tanggal 28 ya. Ini 28. Libur lebih dari 4 hari. Berarti contreng.
Enggak dong. Silang. Tidak. Kalau misalnya Silang. enggak, Enggak kan? kalau misalnya enggak libur. Terus berikutnya apa Mbak? Libur Sabtu dan Minggu. Antara itu, misal kalau liburnya cuma Sabtu ya tetap Satu minggu libur nggak? Misalnya enggak, Silang. coret berarti tulis coret. Kemarin kan iya. Kalau kemarin kan iya. Kalau bulan ini kan belum. Ini. Enggak, maksudnya misal bulan ini enggak. Ini hitungannya bulan ini kan? Iya, Februari Itu ini. yang penting. Jadi yang kemarin Pakai ya? Kemarinnya libur. Kalau kemarin berarti sama iya berarti. Contreng. Kemarin Ini libur bisa- lebih 4 hari. ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah di sini lagi kan. Cuman kan enggak kerja. Jumatnya sore. Itu, tapi paham yang penting paham maksudnya nih. Hmm. Wah, kalau saya biar nggak libur 4 hari gimana kan? Atur situasi di sana. Gitu. Kalau nggak gitu tuh Jumatnya itu harusnya pas waktu buka sudah standby di sini. Terus berikutnya apa Mbak? Terus terlambat lebih dari 3 kali. Terlambat terjadi kali nggak? Posisi masuk tapi terlambat. Misalnya sampean tidur di luar misalnya, kesini tahu-tahu udah jam 10 misalnya. Itu mah kalau nggak ada ya berarti coret. Berarti. Iya. Iya, X. Terus apa lagi? Bersedia ditempatkan di cabang. Bersedia ditempatkan cabang. Coba di situ misalnya Mas Pram, coba ditulis. Kita langsung dia paham, jangan main yang lain dulu lagi. Diajari malah ada yang lain. Ditulis coba, misalnya Reza, tulis ya. Apa aja yang tadi itu? Yang penjelasan tadi. Dari awal. Iya. Kalau dibilangin punya satu. Penyelesaian. Penjelasan. Libur dari 4 hari. Nggak pernah. Ya pernah, berarti seret Seret. Silang. Di bawah. di bawah akhir bulan. Gimana sih tadi? Ini loh. Di bawah kan udah akhir bulan ceritanya. Red. Silang. Tahu nggak bro? Libur Sabtu. Paham Minggu. nggak? Saya Pram, Ya. ditulis paham nggak? Ya. Ya mas? Ya mas? Iya mas. Bawa? Bisa lah. Bisa sini aja lah. Iya nggak bisa kenceng-kenceng. Kan baru regen baru turun. Kan pelan lah. Boleh, maksudnya nggak. Bukan yang 70, yang 80 gitu. Kalau regen kan 60 gitu. Ya, ayah kemarin ke situ Anang 2 kali. Ya kan sini. Ya. Oke, paham ya maksudnya ya. Di situ bersedia nggak ditempatkan di luar? Coba kalau Abdul tulis akabitnya. Itu artinya apa? Itu cara kita sendiri itu jangan dikira. Itu jangan dianggap sepele itu. Berarti ini orang yang mendukung DHBH yang dalam pikiran mengkondisikan. Ada kompensasinya dikira enggak apa? Ada. Salah satunya kasbon berapapun dipenuhin. Betul memang itu. Harus diperjuangkan orang-orang yang mengkondisikan gitu, karena nggak mempersulit kan gitu. Karena dulu tuh kasusnya bangkrutnya DHBH. Karena itu pada nggak mau ditempatkan di Pondok Bambu. Nah itu bangkrut. Berdoanya Pak, jangan kasbon, jangan sampai kasbon. Iya dong. Aduh malu kan. Tapi nanti kalau udah ngikuti kayak gini pasti bisa om. Berdoanya rame, jangan sampai kasbon.
Bon kalau bisa. Enggak, itu salah satu fasilitas. Salah satu fasilitas dari orang-orang yang bersedia di tempat di mana. Gitu. Yang kedua ada tunjang namanya. Makanya belajar kepada. Contohnya Kang Ridwan nih. Kang Ridwan di mana aja mau dia. Di tempat yang sepi pun mau dia. Malah pengennya di situ. Jangan salah loh. Di Cikampek itu yang lain nggak mau dipindahin yang lain. Cikampek itu maunya Rahmat termasuk loh. Maunya di Cikampek aja. Siapa? Itu orang-orang yang mau dipindah ke sini. Maunya di Cikampek. Rama, Yudo, maunya di sana. Udah nyaman di sana. Udah nyaman. Yang udah nyaman di sini nggak bakalan mau di sana. Kenapa? Karena udah nyaman di sana. Mungkin. Ya mungkin. Cuman persoalannya mereka itu nggak mau didiktat. Jadi kualitas di sana rendah. Kan bapak nggak masalah kamu mau di mana aja. Yang penting kualitasnya bagus. Nah, itu di sana maunya di sana kan sebenarnya seneng. Perusahaan harus seneng dong. Tapi nggak Mau, berkembang. tapi nggak berkembang gitu. Karena kualitasnya rendah. Makanya sampai didiktat di sini. Dia lonjak gitu. Paham ya? Jadi di sana tuh bagaimana caranya dia dirubah. Nanti belikan, bikin kaos, bapak beli kaos. Dulu Mas Abdul kaosnya gedean ya dulu ya. Kasih kan sama Pak Non, Dikasih sama-sama ya dulu. Pak yang bawa bapak tuh yang di Jawa. Oh iya, Ipung ya. Iya Ipung. Bapak nanti bapak kaos loh gimana? Nanti cetak kaos lagi. Kayak gitu. Terus fasilitas yang lain. Sampai itu pulang nanti. Pulangnya juga dapat ongkos. Kalau mau pulang atau dijemput. Jadi kan harus punya rencana. Kan mau pulang kapan sih? Karena dari sana kan jauh. Dari Cikampek kan jauh. Ini dapat ongkos mah. Tapi bukan berarti harus pulang terus ya. Kalau di sana kan harus sama begitu pulang kan harus ada yang gantiin di sini. Harus nyamping. Makanya sama nanti susun tuh acara apa? Jadwal berwarna negara. Kayak gitu ya. Paham ya? Terus yang kedua, teman yang lain itu kerjasama dengan Bapak, dengan DHBH. Kamu tidak menderita kerugian ketika bisa rugi, tapi ketika untung kamu ada prosentase di situ. Itu bedanya. Bedanya orang yang bersedia ditempatkan dan tidak. Kalau yang bersedia ditempatkan dimanapun, ada prosentase berbagi hasil dengan DHBH. Kalau hasil, makanya harus berjuang untuk sampai hasil gitu. Kan datanya terbuka tuh. Rugi laba ada. Berarti punya tanggung jawab buat menaikkan. Ya. Harus begitu. Karena Pak, kamu berbagi hasil dengan DHBH. Kalau rugi tidak menderita, tidak berbagi rugi, tapi kalau untung berbagi untung. Paham ya? Nah, sekarang contoh kompensasi itu gambarnya begitu lah. Makanya kalau selama ini itu kan masih belum untung. Karena dulu kontraknya tinggi. Kalau sekarang udah turun, kontrak udah 5 juta. Dulu kan 7 juta per bulan. Di sana tuh omset 19 juta itu sudah break even point. Nggak untung lagi. Tidak untung tidak rugi mas. Jadi begitu untung misalnya omsetnya 40 juta, itu berarti sudah untung kira-kira ya kira-kira begitu. Kamu udah berbagi hasil tuh. Berarti di sana masih suka brosur kan? Kenapa? Suka brosur. Oh iya, bagaimana cara bikin brosur lagi? Berarti di sana udah enggak
Ya. Dia kan udah nggak perlu istilahnya di sini udah. Ya di sini sebenarnya perlu aja, perlu Nah, sebenarnya. kemarin juga istri saya Ini mas, kasusnya itu di Cikampek, brosur masih utuh nggak dibagikan, sama dengan di sini, masih utuh bentuk box, belum dilipet kayak gini, ditaruh di pojok ini, gitu. Pokoknya parah banget deh pokoknya kalau Cikampek dari dulu. Kan kalau udah berjalan berapa itu? Cikampek berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Ini. 8 ya tahun. cuma contoh misalnya masukan Iya ya. nah, di tempat lain. Nah, di tempat lain kan dulu juga sering sebar brosur. Nah, kalau sebar brosur itu dapat uang Pak 15.000. Kalau misalnya 2 orang berarti 15.000. Ya sama dapat juga. Dulu kan bukan yang muda, Pak. Bagi ini. Dulu saya Dimas. Dimas Firman. Firman itu 3 semua perumahan itu saya Dapat. Cikampek. Persoalannya itu di sana digenjot harus didatangkan orang dari sini. Di sana tuh kasusnya ya, kasusnya tuh bertengkar antar karyawan. Yang kedua, males luar biasa. Yang ketiga, nggak pernah berdoa, jorok banget. Dapur aja mas, geli, sampai geli, Kelihatan kompor. geli banget. Masuk kamar mandi ya bisa begitu, geli banget. Itu dari dulu banyak jinnya kok kita nggak tahu loh, bisa orang jadi males. Makanya sampai nanti di sana berdoa kayak gini Pak, gitu berdoa 7M diterapkan. 7M apa aja? 7M. Satu, yang pertama Memulai Dan mengakhiri dengan berdoa. M yang kedua membersihkan semua yang kotor. membersihkan semua yang kotor. Yang 3 M yang ketiga memperbaiki semua yang rusak. memperbaiki semua yang rusak. Oke. M yang keempat Melengkapi semua yang diperlukan. melengkapi semua yang diperlukan. Oke. M yang kelima membereskan semua yang berantakan. membereskan semua yang berantakan. M yang ke-6 Meminimalisir biaya Minimalisir. efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan dengan kerja keras dan cerdas. ya itu ya. Yang ke-6. Yang ke-7 Meningkatkan evaluasi. meningkatkan kemampuan evaluasi. diri. Oke, sekarang kita praktek ya. Sekarang kita praktek nih. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek. Prakteknya contohnya. Kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dicek sekarang. Coba panduannya tadi. Panduannya 7M. Mbak Mel kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5, kurang orang. Oh Banur, ada Banur. Oke Banur. Jadi perempuannya 1, 2, 3 di sini ya, perempuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Ya udah bebas 8. Ini sekarang cek sekarang. Iya. Ayo kita praktek. Praktek diri aja sama. Panduannya tadi 7 tadi. 4 berada. Iya, diri aja Bang. Praktek langsung nih. Satu, sudah berdoa udah ya. 2, membersihkan semua yang kotor. Ada yang kotor enggak? Cek masing-masing. 3, ada yang rusak enggak? 4, dilengkapi yang kurang lengkap apa? Kurang 1, 2, 3 selalu udah lengkap semua, Pak. Tapi menandakan jarang. Ya coba, masa belum berapa? Sekarang dilihat maksudnya. Udah 2 hari.
Yang ada cuma pokan doang. Itu pun juga saya tadi yang Enggak, maksud sekarang dilengkapi maksudnya loh. Mereka dilatih mas, maksudnya. Sama itu kan pimpinan melatih mereka. Oh jadi begini, yang kurang apa dilengkapi gitu. Cuma tolongnya dimasukin. ada tugasnya masing-masing juga. Cuma tolongnya bisa dimasukin. Ya bisa gitu. Ya, depan nanti apa saja. Biar sadar diri yang baru di belakang. Kucing mbak, tai kucing itu beda. Tai kucing itu beda. Tai orang. Dari ininya aja kayak bekas kesat-kesat. Apa gitu kayak ada. Kan menyaksikan. Soalnya sering kan. Gimana? Ah, iya. Oke. Kamar berapa hari ini? Coba. Coba sekarang semua grup masing-masing ngecek. Coba dicek sini. Coba. Taza. Udah lengkap semua nih? Apa? Ya. Satu. Apa? Atau apa? Taza. Udah. Membersihkan Nomor semua empat. yang kotor. Poin 2. Apa? Coba. Ada aja pasti. Coba sisirnya bersih apa enggak itu? Sisir. Oh sisir. Coba lihat. Ini nggak ada sisir kan? Nah, Ini ada apa? apa? Iya kan? Kotor enggak? Apa? Kotor ya. Irang-irangin loh, Ini Mbak. contoh di bawah sini orang pada sini semua deh. Mana yang lain? Wah. Sini. Nih. Membersihkan semua yang kotor. Ini contohnya ya. Sisir ireng. Sisir kotor. Contohnya gitu. Coba lagi lihat sini. Ya. Ya. Kasih jepitan ya. Kali rambut. Ini contohnya gini nih. Kali rambut. Ini lurus nggak aja? Miring. Miring kan? Dibetulin gitu loh. Memperbaiki semua yang berantakan. Komplain semua. Nah, jadi gitu. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Caranya pegang tangan dua diituin Gitu, dong. maksudnya gitu. Digituin. Nah. Sampai segitunya loh. Kalau nggak kalau dibiarin ya. Nah. Kayak gini contohnya nih. Ya. Terus. Ada lagi nggak koreksi yang lain? Ada yang berantakan nggak? Jadi 2, 3 ya, 3 apa? Memperbaiki semua rusak, ada yang rusak nggak? Nggak ada ya.
Jam oke semua. Membersihkan semuanya. Kipas angin bersih. Pak, ini sini ya. Ini ada nggak? Itu ya. Oke, terus Berikutnya. kamar 2. Kamar 2. Mbak. Ada nggak kamar 2? Mbak? Oh ini mungkin hasilnya ini. Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Unik sisirnya. Ini. Oh, ngelokai. Ya. Merapikan. Ya kayak gini ya. Dan tulis saja, nanti kan ini. Nih. Oh ini berarti ini harus dicek ulang misalnya begitu. Ya. Misalnya kalau di sininya kotor nih. Misalnya gini, oh ini diberitahu aja. Menginformasikan ke manajemen. Oke. Yang penting bisa kotor kayak gitu contohnya. Kayak kita lihat yang lain. Haramnya. Oke, udah ya. Tuh. Nah, sekarang ini kainnya ada nggak cukup Mas, nggak Mbak. kainnya? Bro, Cukup. kain ada cukup nggak? Iya. Kain. Ada stok nggak? Di belakang. Di sini. Itu aja ini. Eh? Yang pertama ini. Di sini ya. Ini kalau bisa gini, di stok berapa di sini? Biasa dinding 4. Nah, dicukupin coba. Jadi kain dicukupkan. Ini ada nggak tadi? Iya. Aman. Di sini kaca ada nggak? Ada nggak kain? Dicukupkan mas? Ada cukup ya? Kain aku cukup. Pak. Cukup. Banyak juga. Yang belum berarti ini. Amanin tambahin cukupkan. Gimana kata? Yang ini Oke, kamar 3 siapa? kamar 3. Bamel. Bamel kemana? Anda butuh berapa? Masuk. Udah 22 kurang. Masuk. 44. Ya dicukupkan biar 44. 33 ini. Ya boleh lah. Pokoknya minimal 3 kan. Ya dicukupkan. Yang lain udah oke ya. Oke sekarang kita lihat. Mbak. Ini lihat ini apa nih? Ya kan? Iya. Jangan kayak gini nih nggak boleh kan itu kan disumpel-sumpel gini. Ini kan bolong, ini buat nyembelin. Ya, ini bolong-bolong udah jangan disumpel kayak gini kan. Ini maksudnya apa nih? Dibersihkan itu. Maksudnya kalian itu sebagai manajemen aja kan bisa disampaikan ke misalnya dicat ulang kayak gini misalnya. Ini udah jelek nih, minta dicat ulang. Sampaikan. Ini udah dicat. Jamur. Jamur kan? Kan gak enak lihatnya. Ya, kurang menarik, Pak. Orang kan ini harus dicat. Begitu maksudnya loh. Jadi manajemen begitu. Ah ini dicat bagus nih. Memperbaiki semua yang rusak, ini kan rusak nih. Rusak, diperbaiki. Memperbaiki semua yang rusak tuh, rusak. Ya kan, rusak, diperbaiki. Catnya rusak, ini kayak gini nih. Kan gak enak lihatnya juga kan. Itu arti pentingnya gini. Apa harus diperbaiki sendiri? Ya nggak harus. Bisa panggil orang. Jadi Bisa kita sendiri. laporan aja. Laporan. Ya jangan hanya laporan. Action. Acting. Action. Lakukan kalau bisa. Kalau bisa nih kayak gini. Ya. Ya kamar 3. Catatan nih kamar 4. Oke. Sekarang kamar berapa, Seperti Bapak? itu. Sini. Nah. Apa aja yang kira-kira berantakan nggak nih? Coba lihat, bro. Masuk sini. Mas apa sini? Di sini mas. Ini kamar tuh kayak gini. Menjijikan itu. Ini cari apa yang biar bersih gitu, jangan ada hitam-hitam gini. Itu misalnya. Ini ada nggak pembersih yang pakai apa? Ja. Sini Pak, siapa mau praktek nih? Ini Mas. Pakai. Membersihkan semua yang kotor. Jadi yang kotor kan jadi kan kotor tuh. Dibersihkan. Tuh coba licin coba bekal ya. Ini loh, ini sama buktikan kalau itu kotor. Kan bersih tuh Pak. Sini dekat sini. Tadinya kotoran coba dibersihin. Pasti bersih bisa. Maksudnya gitu. Membersihkan semua yang kotor. Lihat kotor, bersihkan. Bersih.
Bisa kan? Bisa. Yang ini mas susah pak. Dari 2014 Pak. Yang Ya kalau setiap hari nanti bisa. Kayak contoh lain, poin berikutnya poin apa? Membersihkan semua yang kotor, memperbaiki semua yang rusak. Yang rusak apa? Misalnya mana ada nggak nih? Yang rusak. Kop pekam itu di sini mana? Kop pekam. Dibawa balik sama bapak. Udah dibawa Ada balik. lagi nggak? Tuh. Ini pak. Mana? Nah kayak gini nih, jangan sampai numpuk kayak gini. Memperbaiki semua kop yang rusak. Diperbaiki semua yang rusak. Ya. Kalau dulu kan ada kompensasinya, sekarang kan udah nggak ada. Sudah digantikan dengan jam kerja. Ya, jadi kayak gini diperbaiki, yang rusak diperbaiki. Kalau rusak digeletakan kayak gini ya nggak jadi. Paham nggak maksudnya? Misalnya pagi nih masuk jam berapa? Jam 5 apa jam 6 apa jam kan bisa masuk memperbaiki semua yang rusak. Ya kalau kayak gini numpuk banyak. Itu maksudnya. Jadi siapapun langsung melangkah memperbaiki semua yang rusak. Supaya ini nanti exit tuh langsung diperbaiki nih, jangan tunda. Supaya itu kan dibersihkan nih. Tuh kan jijik banget tuh. Beli kawat yang apa mas? Kawat itu loh. Kawat bersih. Ya. Tuh, mesin tuh. Nah, terus poin yang keberapa? Poin yang kelima. Merapikan semua yang berantakan. Berantakan nggak? Ini contohnya nih. Contoh yang kecil aja. Berantakan nggak mas nih? Kalau menurut sampean berantakan nggak? Iya, nggak rapi kan? Posisinya Iya, berantakan bukan pada tempatnya kan? Gimana ini? Kira-kira yang pas? Coba, kayak gini berantakan nggak? Nih, contoh kan? Ini masih dipakai nggak? Ya, harus tahu sampean. Nah, kalau nggak dipakai dirapikan, jangan di sini, apa juga di sini kan? Ini apa nih? krim. Ini? Ya, ya udah disingkirkan aja. Ya bikin berantakan. Ini apa nih? Nah ini kan mau dipakai nih. Tuh masukin sini aja nih mas. Masukin aja Ke nih. belakang. Yang berantakan dibereskan. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti di sana kalau lihat berantakan, contohnya gini, bro, ini apa ini? Berantakan. Berantakan kan? Masa kosong-kosong kayak gini, buat apa juga? Buat apa di sini? Gimana orang-orang pada nggak kesini sih, mana sih? Terus pada kesini praktek, biar tahu. Makasih dulu. Dibawa keluar Ke belakang kan? ke belakang. Tempat kemarin bapak. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau yang berantakan dibereskan. Nanti efeknya kemana? Membereskan semua persoalan yang di hati kita. Di kehidupan kita semuanya jadi beres. Itu prakteknya gitu. Ya kayak gini nih, contohnya nih. Ya, ini contoh berantakan nih, lihat. Sini, misalnya Mbak Amel, sini Mbak Nur, sini. Mbak Nur, membersihkan semua yang kotor, lihat. Kotor gak ini? Lihat sini, Cak. Disuting, Cak. Wah. Ya kan? Ini kayak gini kalau punya ilmunya, judulnya membersihkan semua. Berarti dibersihkan. Mau sebulan sekali, apa seminggu sekali. Coba digeser nih. Geser, ambil. Nih. Ini pasti kotor. Teng. Ya kan? Itu Lihat tuh. misalkan yang enggak ada itu soalnya barang kerjaan. Ya punya judulnya, kalian punya ilmunya, punya teorinya, bisa praktek. Membersihkan semua kotor, berarti yang ini kotor dibersihkan.
kan ada hilang. Berarti apa maksudnya? Melengkapi. Melengkapi semua yang diperlukan. Belikan nih Bu. Kamu kok ada 2 di sini pada kemana? Nah kemarin bapak beli 2. aja. Berarti hilang, terus diambil. Beli 2 Berarti Pak. poin apa mau apa? Oh. Judis, pakai kok. pakai kok. Sholat itu disiplin. Berarti nggak jujur tuh. Nah, yang lalu Pak, saya kan nyuciin dua-duanya tuh. Ya judulnya itu pokoknya. Artinya kalian di sini bukan untuk apa-apa. Tahu dulu. Jadi kita mengevaluasi dasarnya moto, tata tertib, ya. Moto tadi, moto sojudis, takeko, berawasase, tosan ateprop. Kalau kehilangan berarti poin di jujur, berarti ada yang hilang nih. Kalau yang ini berarti 7M. Bersih. Kan nggak bersih. Gitu. Misalnya kayak ini berantakan nih. Ya berantakan tuh. Biar nggak berantakan mana? Dibawa ke belakang. Ya. Ini contoh lagi. Contoh lagi yang lain nih. Memperbaiki semua yang rusak. Ini rusak nggak? Rusak kan ini? Jadi perbaiki. Jangan nunggu kumpul. Kalau dulu kan dapat tuh komisi perbaikan, sekarang kan sudah enggak. Kan sudah pagi-pagi masuk jam 7. Ya, balik sebentar. Ya. Diberikan ini ya. Cuma kadang kalau yang males ya males dibuang. Ya Kalau justru saya kan ini ilmunya. langsung masukin. Jadi enggak. Ini ilmunya, Bapak tidak menuduh siapapun. Iya. Cuman ngerti di sini kita punya teori. Kalau itu Ada ngerti ilmunya, laksanakan. Nah, kalau bisa di Cikampek hanya berdua, ya sudah begitu. Ada kerusakan perbaiki. Gitu ya? Iya kan. Paham ya maksudnya ya? Yang penting ilmunya Bapak sih. Karena itu nanti akan diterapkan dalam kehidupanmu semua. Bukan hanya di sini loh, di rumah juga gitu melihat. Iya. Ada yang kotor, bersihkan. Anakmu diatur, diajarin gitu maksudnya. Tuh. Hanya sebuah pengetahuan tapi jangan sepele. Gitu ya. Oke, apalagi ini hanya praktek ya. Berarti diberesin, jangan ada yang berantakan. Poin kelima apa? Poin kelima apa, Mbak Nur? Mbak Nur, poin 1 apa? Yang udah pernah Pak Riza? Ngejalanin doang. Nggak pernah ngapain. Ya, kita harus kadang-kadang jalanin tapi nggak tahu teorinya. Iya, itu tuh. Sekarang kita ajarin teorinya. 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Pastikan itu. Yang kedua, membersihkan semua yang Kotor. kotor. 3, Merapikan semua yang 3, melengkapi. memperbaiki Perbaiki. semua yang rusak. Ya kan? Apa yang rusak? Bocor, diperbaiki. Panggil orang. Kalau bisa, perbaiki sendiri. Kalau hal-hal yang berat-berat ya ada kompensasinya kan gitu. Kalau yang ringan-ringan ya sudah masuk di 7M tadi. Yang menghadir dari yang 7M kan itu memperbaiki semua yang rusak. Yang ketiga Merapikan. apa? Melengkapi semua Melengkapi yang semua yang diperlukan. dibutuhkan. 4, Merapikan. Oh. Hah? Melengkapi semua yang diperlukan. Ya jadi 1 berdoa ya. Yang kedua membersihkan semua yang kotor. Yang ketiga memperbaiki semua yang rusak. Yang keempat melengkapi semua yang diperlukan. Perlu apa berikan aja. Ya. Yang kelima Merapikan semua yang berantakan. Jangan lihat yang berantakan misalnya di mana. Ini berantakan dirapikan. Ini misalnya kayak gini nih, yang saya pakai gini lihat kayak gini nih. Misalnya kayak gini. Ya dirapikan. Jadi gitu. Contohnya begitu. Apalagi yang berantakan. Ada nggak yang berantakan di sini? Misalnya, lah sampah kan ada aturannya tuh SOP-nya dibuang. Kayak gini nih apa nih tujuannya? Ini nggak masuk akal kan? Ini tujuan apa coba? Ini contoh. Monas, bikin Monas. Kenapa nggak bikin Monas? Bikin Monas. Ya kayak gitu. Itu ya. Apalagi ada yang di Ini Kamar. Ruang libur. Nah ini di mana nih? Ini
Bro, ini di mana nih? Ini nih, ini pada di mana? Ini ada tempatnya, ini mana? Isinya Ini masuknya apa nih? melengkapi, Oh, apa? melengkapi. Melengkapi isinya. Ini perlu kan? Cuci tangan. Mana barangnya? Biasanya ini pakai biasanya ini kan oh kan stay. Alkohol itu alkohol. Coba cari. Oh berarti Coba cari. sanitizer. Hand sanitizer. Gitu maksudnya. Tidak ada apa. Paham ya? Ini berantakan nggak? Lihat. Kelihatan loh berantakan. Contohnya gitu deh. Misalnya nih, bawah nih, Mbak. Mama lihat, Mbak. Berantakan nggak itu? Kan kurang rapi. Dirapikan. Jadi melihatnya enak. Ini kalau dibiarkan, kalau nggak punya ilmunya, dibiarkan ya lama-lama ya begitu. Coba ini apa nih? Ini apa nih? Coba diambil tuh. Apa itu? Kopok apa ya? Ini dus. Apa? Dus, pakai nggak itu? Ya. Ya dibuang, bukan hak kita. Haknya orang minta-minta. Maksudnya gitu. Lihat ini, contohnya nih, lihat Bang. Gimana nih syaratnya nih, Bro? Ini. Apa ini? Itu sampah. Sampah gimana tuh kalau sampah gitu? Nor, Plastik biasanya Pak. ya udah kayak gitu, ambil plastik. Iya, plastik mana? Maksudnya itu, ilmu itu itu. Ya mau ya. Jadi bukan apa-apa, kalian sudah tahu teorinya, langsung dipraktekkan. Teorinya udah tahu. Kadang ada malesnya Pak. Ya. Ya itu nanti pasti efeknya pada diri sendiri sih. Oh, berarti di rumah males berarti. Tapi Itu sebenarnya sih. di rumah udah capek banget Pak. Jangan pernah ngomong capek, nggak boleh. Nggak boleh ngomong capek. Gitu ya, yuk. Kita teruskan. Oh, ini misalnya nih. Nih. Nah, berantakan kan tuh. Lihat tuh. Wow, iya. Nah, seperti itu. Ya. Paham ya? Tapi yang penting paham dulu deh. Kalau belum paham ya susah terapkannya.